Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Rusdi dari Teknik Mekatronika UTM 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya, yaitu kontrol hidroponik otomatis yang dapat dimonitoring juga melalui website. Nah, saat ini yang akan saya tanam nanti yaitu ini bibit kangkung. Ini umurnya, benih kangkung ini umurnya sudah 1 minggu lebih 3 hari. Ini yang nanti akan saya tanam dan saya pindahkan ke sini. Nah, ini hidroponik atau alat kontrol yang saya buat dalam penelitian saya kali ini. Saya menggunakan kulit trapesium, jadi ini standar yang digunakan oleh kebun-kebun hidroponik besar. Nah, kemudian untuk alat kontrolnya, ini alat kontrol yang saya buat. Jadi alat kontrol ini dapat mengontrol secara otomatis nutrisi, pH, dan suhunya, dan beberapa monitoring termasuk cuaca dan cahaya matahari. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat kontrol saya. Nah, ini untuk alat kontrol hidroponik saya yang saya buat. Di sini ada 2 display data dan display menu, kemudian ada keypad. Keypad ini difungsikan jika kemudian alat tidak terhubung ke internet atau mengalami kesusahan jaringan dalam internet, jadi bisa dioperasikan secara manual menggunakan keypad ini dengan memasukkan pengaturan jenis tanamannya. Ini tombol power. Nah, di sini juga ada 4 buah botol, 2 botol nutrisi untuk nutrisi, yaitu nutrisi A dan nutrisi B, kemudian pH down dan pH up. Nah, semua ini kemudian dikontrol oleh peristaltik pump sehingga pengendalian dapat berjalan secara presisi. Nah, lokasi ini itu lokasi peltier atau proses pendinginan menggunakan peltier yang terhubung dengan radiator. Nah, di sisi kiri ini terdapat beberapa konektor sensor yang sangat mudah untuk dipasang dan dilepas, termasuk juga konektor selang. Konektor selang nutrisi, jadi ini dari peristaltik pump masuk ke selang dan masuk ke bak hidroponik ini. Dan untuk selang yang besar merupakan selang untuk proses pendinginan, jadi semuanya di model slip lock sehingga mudah untuk dibongkar atau dipasang kembali ataupun diganti. Ini saya akan menunjukkan bagaimana proses tanam melalui website dilakukan, yaitu yang langkah pertamanya perlu untuk menghubungkan alat kontrol terlebih dahulu ke jaringan wifi sekitar. Jadi setelah alat dinyalakan, kemudian koneksikan, jika menggunakan laptop ya berarti cari koneksi atau AP wifi alatnya, yaitu di sini HP 16049 merupakan AP dari alat. Jadi saya konekkan ke alat dulu. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, halaman browser akan otomatis terbuka dan akan berusaha terhubung ke alat kontrol, halaman pengaturan wifi dari alat kontrol. Nah, ini halaman beranda dari pengaturan wifi alat kontrol. Jadi di sini ada IP statik dari alat kontrolnya / pengaturan. Jadi ini untuk pengaturan wifi. Jika kemudian halaman ini tidak terbuka secara otomatis, dapat diakses melalui alamat IP ini / pengaturan. Jadi alamat IP itu bisa didapatkan di belakang atau label alamat IP yang tertera di belakang alat kontrol. Jadi bisa dimasukkan kemudian / pengaturan. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke wifi tinggal pilih wifi. Untuk mengetahui wifi sekitar alat kontrol, nah ini adalah wifi yang tampil di sekitar alat kontrol. Kemudian saya mau koneksikan ke wifi, misalnya ini hijau berseri. Jadi ini hijau berseri, kemudian tinggal masukkan passwordnya, password dari wifi tersebut, kemudian apply. Nah, ini proses untuk koneksi.
Jika kemudian alat kontrol berhasil terkoneksi, ditandai dengan adanya simbol koneksi yang ada pada alat kontrol, kemudian baru akses halaman website dari Hijau Berseri atau halaman dari website monitoring. Jadi masukkan ID produk dan serial numbernya pada halaman login. Jadi ID produk dan serial number juga tertera pada label di belakang alat kontrol. Dalam penelitian ini ID-nya 16049, kemudian passwordnya 134. Nah, ini halaman beranda dari alat kontrol. Jadi kemudian jika info tanaman ini sedang tidak menanam karena memang belum diatur untuk pemilihan tanamannya. Langkah untuk dapat memilih pengaturan, jadi untuk memilih pengaturan tanaman dimulai dari proses tanam. Di halaman proses tanam, kemudian pilih tanam sekarang, pilih tanamannya kangkung, ini tanggalnya sudah otomatis menyesuaikan dengan sistem, kemudian simpan pengaturan. Lah nanti ada tanggal tanamnya berapa, kemudian perkiraan panennya itu tanggal berapa. Nah kemudian jangan lupa juga masuk ke notifikasi, pengaturan notifikasi, kemudian atur notifikasi. Nah ini untuk memunculkan latitude dan longitude, itu untuk memunculkan data perkiraan cuaca. Jadi tinggal klik lokasi. Nah, nanti otomatis latitude dan longitude-nya itu akan terisi, kemudian ini bisa diisikan email. Nah, chat ID Telegram itu bisa request ke Telegram, chatbot Telegramnya Hijau Berseri. Misalnya ini chat ID Telegram saya. Aktifkan notifikasi. Nah, notifikasi sedang aktif. Di sini nanti akan muncul tanamannya, umur tanaman 0 hari setelah tanam karena memang belum masih awal proses tanam, kemudian dapat dipanen 13 hari 23 jam lagi. Tanggal tanamnya 18 Maret 2021, kemudian tanggal panennya 1 April, jadi dapat dipanen 1 April. Setelah kemudian pemilihan tanaman itu dilakukan melalui website, terutama saat ini saya memilih jenis kangkung atau memilih tanaman kangkung pada website. Nah, baru kemudian alat dinyalakan. Sebelum dinyalakan juga pastikan semua selang dan konektor sensor terhubung, kemudian alat dinyalakan, dan setelah nanti di LCD muncul nama tanamannya, misalnya kangkung, nah baru berarti itu pengaturan tanaman sudah masuk ke alat kontrol, dan alat kontrol akan siap menjalankan pengaturan tanaman yang dipilih tersebut. Nah, karena sekarang sudah telah diatur atau telah tampil pengaturannya di alat kontrol, sehingga saat ini kita perlu untuk memindahkan tanaman atau benih kangkung ini ke media hidroponiknya. Jadi kita ambil seperti ini. Satu ini ditempatkan di satu lubang netpot. Ini netpot, jadi tinggal dimasukkan seperti ini, dan pastikan akar-akarnya nanti bisa tersentuh ke air. Tinggal ditaruh seperti ini sampai hingga semuanya terpenuhi. Nah, ketika semua tanaman sudah diletakkan di netpot, baru kemudian karena alat sudah berjalan otomatis, jadi bisa ditinggal untuk berapa waktu, atau yang perlu dijaga hanya
cadangan air di bak cadangan air, jangan sampai kehabisan, itu saja. Jadi untuk nutrisi nanti jika kehabisan akan ada notifikasi ke pengguna untuk proses pengisian. Jadi seperti itu, ketika alat berjalan otomatis dapat ditinggal dan dimonitoring melalui website monitoring. Kembali lagi ke halaman website monitoring. Jadi di halaman website monitoring kita dapat memantau untuk volume air, suhu larutan, EC larutan, dan pH larutan. Jadi data-data tersebut terupdate secara real time ya. Kemudian juga terdapat grafik lux meter, yaitu banyaknya cahaya matahari yang diterima oleh alat. Jadi itu juga terupdate secara real time. Kemudian karena tadi sudah mengatur notifikasi di wilayahnya, jadi terdapat perkiraan cuaca yang tersetting berdasarkan wilayah yang dimasukkan di pengaturan notifikasi tadi. Kemudian juga selain adanya tab info tanaman yang menginformasikan umur tanaman dan kapan tanggal panennya, juga ada tab kamera sehingga kita dapat memantau pertumbuhan hidroponik atau tanaman kangkung ini setiap saatnya. Jadi ketika selesai memilih tanaman melalui website, kemudian akan muncul beberapa simbol yang menandakan proses tanam masuk ke alat kontrol. Seperti ini contohnya, internet terhubung simbolnya, kemudian notifikasi aktif, ada lonceng seperti ini, dan ini proses tanam sedang dilakukan. Dan nama tanamannya tertera di sini kangkung. Jadi kalau misalnya tadi memilih pakcoy, di sini akan muncul pakcoy dan ini umurnya berapa HST gitu kan. Kemudian set EC-nya ini set EC dari awal ya, set EC dari awal yaitu 1,6. Nanti akan meningkat seiring waktu. Nah, kemudian jika memang diperlukan melakukan tanam secara manual karena bermasalah dengan jaringan internet misalnya, itu bisa menggunakan menu keypad ini, yaitu seperti yang tertera di sini, press F1 for menu. Jadi tekan F1 itu akan ada pilihan menu, yaitu pengaturan tanaman, setting tanaman, kemudian ada manual tanam. Jadi misalnya yang pertama adalah yang setting tanaman, kemudian masukkan nilai EC-nya misalnya 1,6, simpan itu F1. Nah, 1,6 disimpan, kemudian berganti ke nilai pH, misalnya pH kangkung 6,5, F1 untuk disimpan. Nah, kemudian escape, pilih menu manual tanam untuk mengaktifkan manual tanam. Tekan 1 untuk mengaktifkan dan tekan 0 untuk tidak. Jadi jika mau mengaktifkan tanam manual itu tekan 1, kemudian F1. Nah, di sini tulisannya manual tanam aktif, yang artinya alat itu akan menjalankan proses manual tanam. Untuk dapat mengembalikan ke pengaturan semula, yaitu dengan tanam melalui website atau melalui monitoring, bisa masuk ke tombol F1, ke manual tanam kembali, kemudian masukkan angka 0, kemudian tekan F1 untuk menyimpan.
malam-malam.